Bermula dari alun-alun Condong 5 Surabaya, dimulailah pelayanan Gereja Isa Al-Masih Surabaya melalui hambanya Bapak Pendeta Eliatas Teja dengan para majelis. Berdirilah cabang-cabang gereja. Koblen Juni tahun 1969, Bromo Juni 1976, Gateway Oktober 2003, peletakan batu pertama di Darmo Harapan tahun 1985, dan pada akhirnya hanya oleh anugerah Tuhan gedung baru diresmikan. 51 tahun Kia Surabaya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-51 pada Gereja Isa Al-Masih Surabaya, dan selamat bergabung bersama kami dalam ibadah di TPI Tengger Online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat berbagi di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita mau satukan hati kita untuk kita mau berdoa bersama-sama mulai ibadah untuk malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kami untuk saat ini. Tuhan, Kau juga memberi kami kesempatan kami untuk kembali hadir di tempat ini guna memuji dan menyembah-Mu Bapa. Sucikan setiap hati kami dan pikiran kami supaya kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih urapi kami yang memimpin pujian, baik yang main musik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami haus akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan sendiri akan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian ini. Kami serahkan hanya di dalam nama satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu pujian, memasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji satu pujian, berhembuslah Roh Kudus.
Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa ada buat kami. Kami juga mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang senantiasa ada buat kami. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, ketika kami terus boleh mendapat kebenaran firman Tuhan, kami boleh terus diizinkan untuk boleh beribadah dan bersekutu pada Tuhan, meskipun harus secara jarak jauh dan online. Namun kami tetap terus punya persekutuan dengan Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur di dalam setiap hal dan keadaan yang Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa memohon agar hikmat-Mu turun atas kami, sehingga kami boleh tetap terus mendapat kekuatan dari firman Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari ini. Dan kami boleh mendapat kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Mendoakan untuk segenap jemaat Tuhan yang mengikuti online ibadah malam hari ini, Tuhan juga beserta dengan mereka semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom, salam damai sejahtera. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Saya mau kasih tema untuk kali ini, yaitu Hidden Agenda atau agenda tersembunyi. Di dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-22. Filipi pasal pertama ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah bagi kita untuk bisa menghadapi, bukan? Kebanyakan daripada kita mungkin terancam kehilangan pekerjaan. Beberapa di antara kita mungkin terancam tidak mendapatkan income. Beberapa di antara kita juga mulai
mengalami PHK. Ataupun kalau tidak di PHK, ada dalam tanda kutip ancaman kali tahun ini sudah gaji tidak penuh, mungkin tidak juga dapat THR. Karena ini adalah masa-masa yang sulit dan sukar. Akan tetapi mungkin ada di antara kita yang tidak terlalu mengalami kesulitan-kesulitan ini, sehingga ini juga ada menjadi kesempatan untuk kita mulai menunjukkan kasih di dalam perbuatan. Bagaimanapun juga bagi yang mungkin tidak terlalu terdampak dengan situasi seperti ini, ataupun yang juga terdampak dengan situasi seperti ini, kita semua harus tetap menunjukkan kasih Kristus di dalam perbuatan kita. Karena untuk kita saling berbagi, kita saling menunjukkan perbuatan baik, saling menolong, paling tidak saling memperhatikan, itu harus saya dan saudara lakukan, baik di masa-masa yang sulit ataupun di masa-masa mungkin yang tidak terlalu sulit. Artinya kita semua tahu kan, kita semua setuju, apakah kita dalam kondisi yang sulit, kondisi yang tertekan, kondisi yang mungkin membuat kita stres, kecewa, dan mungkin mulai frustasi, ataupun di masa-masa ini kita masih mendapat dalam kutip hal-hal yang baik. Ada mungkin di antara kita yang masih menerima pendapatan dan bahkan mungkin pendapatannya naik. Ada di antara kita mungkin yang hari-hari ini malah justru mendapat hal yang berkat dalam tanda kutip, mendapat banyak hal-hal yang baik. Jadi kondisi apapun kita, situasi kondisi apapun kita, saya dan saudara dipanggil untuk tetap terus menunjukkan kasih Kristus di dalam perbuatan kita. Artinya apa? Tetap terus menunjukkan akan Injil di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pembacaan ayat firman Tuhan ini kita tahu Rasul Paulus ada di dalam penjara. Dia di penjara bukan karena melakukan tindak kejahatan, dia di penjara juga bukan karena melakukan prank seperti hari-hari ini, ya. Paulus di penjara bukan karena dia melakukan kebohongan atau prank, pura-pura berbuat baik, tetapi di dalamnya isinya sampah. Ya, Paulus bukan melakukan hal-hal seperti itu. Dia tidak melakukan uang pura-pura bagi sembako, tapi isinya sampah. Paulus tidak lakukan itu. Yang Paulus lakukan, apa yang menyebabkan dia di penjara, jelas dikatakan pemberitaan Injil. Apa itu Injil? Good news. Apa itu good news? Berita baik. Berita baik tentang apa? Tentang Kristus yang mati memberikan pengharapan jaminan kehidupan kekal. Suatu hal yang baik dan luar biasa, bukan? Justru karena Paulus tidak melakukan prank, justru karena Paulus betul-betul memberitakan akan kebaikan, melayani Tuhan, melayani sesama dengan sungguh-sungguh, malah Paulus di penjara. Tetapi itu tidak membuat Paulus lalu menyesali apa yang dia lakukan. Karena dia tahu yang dia lakukan adalah suatu hal yang sungguh-sungguh, atau hal menunjukkan kasih yang sudah dia alami, dia mau bagikan. Jadi Paulus mengatakan bahwa meskipun dia di penjara, itu tidak membuat dia untuk tidak menunjukkan Kristus di dalam perbuatan dan kehidupannya. Nah, maka pada malam hari ini saudara-saudara juga diingatkan, di dalam kondisi apapun kita, baik susah, senang, baik dalam kelimpahan ataupun kekurangan, baik di dalam kesehatan ataupun mungkin dalam kesakitan, kondisi apapun kita harus tetap terus memberitakan Kristus di dalam perbuatan kita. Paulus memberikan contoh yang baik. Justru di hari-hari ini saya dan saudara di dalam situasi kondisi apapun, jangan malah melakukan seperti orang dunia lakukan, gitu ya, ngerjain orang, gitu ya, make fun of others, atau apa, itulah yang dilakukan oleh beberapa orang. Justru saat ini malah apa, menggunakan kesempatan untuk garain atau gangguin orang, ya, menggoda orang, membuli orang, hanya demi apa? Demi keuntungan pribadi.
Jadi yang pertama, saya dan kita semua harus sepakat berbuat baik, memberitakan Kristus, memberitakan Injil Kristus. Itu harus setiap saat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, baik dalam suka, duka, kesenangan ataupun kesulitan. Tetapi yang lebih penting dari kesaksian Paulus dalam penjara, itulah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di dalam perikop yang kita baca. Jadi betul kan? Yang pertama, Paulus di dalam penjara tidak membuat dia lalu menjadi kecewa, frustasi, lalu tidak berbuat baik. Tetap dia memberitakan Kristus dan tetap dia melakukan hal yang baik. Tetapi yang lebih penting dari kesaksian Paulus ini adalah ketulusan dan keikhlasan kita melakukan perbuatan baik itu. Paulus mengatakan nih, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ada yang memberitakan Kristus dengan apa? Untuk kepentingan sendiri dan maksud yang tidak ikhlas. Jadi pada waktu Paulus di penjara ini, ada orang-orang yang justru malah mengambil kesempatan ini memberitakan Kristus, tapi dengan tujuan dan maksud ada agenda tersembunyi, yaitu apa? Untuk supaya Paulus ini semakin berat bebannya di dalam penjara. Ketika saya pikir apa yang dimaksudkan ya, kira-kira begini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ketika Paulus di penjara, ada orang-orang berpikir begini, kalau kita ambil popularitas Paulus, wah, Paulus adalah sebuah rasul yang sangat dihormati, rasul yang juga orang-orang menghormati dia, termasuk jemaat di Filipi menghormati dia sebagai rasul. Lalu ketika Paulus di penjara, ada orang-orang yang dalam kutip ingin mengambil popularitas. Kalau pakai bahasa anak milenial sekarang seperti ini, gitu ya. Ada orang-orang yang ingin mengambil subscribernya Paulus. Ada orang-orang yang ingin membuat akhirnya Paulus kehilangan subscriber, gitu loh, menghilangkan follower. Jadi ada orang-orang yang dengan cara-cara yang licik nambah. Anak muda tahu apa yang maksud dengan nambah follower. Caranya gimana? Ini Paulus di penjara nih. Kebetulan lalu kita keluar eksis. Lalu katakan, Paulus itu kok apa enggak benar? Yang benar itu kita, gitu loh. Ini loh, aku kasih yang gini. Itu di sana Paulus itu isinya cuma isa marah-marah toh. Isinya cuma ngenyek-ngenyek toh. Isinya cuma bisa nyala-nyalain toh. Buktinya apa? Dipenjarakan. Mana tunjukkan kuasanya? Kalau dia memang rasul, ayo dong tunjukkan kuasanya. Dia bisa memberitakan Kristus, tapi dia tak bisa membebaskan dari penjara. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan maksud kepentingan sendiri dan tidak ikhlas itu apa? Mencari pujian dan mencari pengikut buat dirinya sendiri. Lalu apakah ini hanya terjadi di zaman Paulus? Nah, saudara bisa pikirkan sendiri. Hari ini kita semua dipanggil untuk berbuat baik, untuk memberitakan Kristus dan kebenaran. Yes, itu betul. Tetapi yang lebih penting adalah motivasi yang mengendalikan. Apakah kita memberitakan Injil itu karena kasih atau karena kepentingan sendiri? Justru ditambah saat seperti ini malah apa? Malah kita saling sikut-sikutan. Kayaknya memberitakan firman Tuhan, kayaknya PA, tapi isinya apa? Jelekan sebelah. Bukan agama sebelah, teman sendiri dijelek-jelekan. Mana katanya hari ini bisa buat mujizat, mana tidak bisa kan, mendik kita kan. Kita bukan firman Tuhan yang betul. Saya tidak menghakimi, tetapi mari kita kembali termasuk pada diri kita sendiri. Apakah kita di hari-hari ini memberitakan Kristus dan berbuat baik itu karena Kristus dan kasihnya, atau ada hidden agenda? Yang tahu siapa? Diri kita dan Tuhan. Maka mari kita tidak lagi saling menuding dan mengatakan, itu siapa, itu bukan aku. Itu siapa, itu si Pak Menahem itu yang kayak begitu. Kalau saya enggak, oke, anggap saya ini saya. Saya mungkin hari-hari ini justru mengambil kesempatan, bisa juga, saya sangat tergoda akan hal itu. Bisa juga untuk mengatakan, ini loh aku yang hebat, ini loh aku yang paling luar biasa, untuk kepentingan sendiri. Cara ngujinya gampang. Ketika kita berbuatan baik, yang kita pikirkan
itu apakah Kristus bisa diterima dan bisa tersampaikan pada orang yang kita layani, atau yang malah kita ributkan, loh yang lihat aku siapa ini? Oh kan ada yang lihat, oh tidak bisa, harus ada yang lihat gitu. Oh ini harus diabadikan, harus didokumentasikan, oh ini harus dimasukkan medsos gitu ya, oh ini harus diabadikan dan tidak boleh dihilangkan, abadikan bila perlu, wah harus disebarkan. Semua orang kita paksa untuk menyebarkan tindakan aksi. Yang tindakan aksi kita mungkin hanya apa? Hanya semenit, tapi kita paksa orang untuk menyukai tindakan aksi kita bertahun-tahun. Kita paksa harus sebarkan aksi kita yang mungkin hanya semenit. Kayaknya kita memberikan bantuan, oh kita masih bantuan untuk korban yang terdampak, bantuan sembako. Mana sembakonya besarnya cuma segini saudara, tapi di filmnya itu harus 1 jam. Kasihkan banyak. Tunggu. Posenya kurang bagus, kursinya kurang bagus. Wah lebih foto. Wah tunggu. Aku kelihatan gendut. Aku harus kelihatan ganteng dan kurus. Pindah lagi. Orang yang terima kadang-kadang juga bingung kan. Ini jadi enggak? Ini jadi enggak? Ini jadi enggak? Saudara, suatu kali jauh sebelum kejadian COVID, saya tuh pernah mendengar curahan hati salah seorang pemimpin panti asuhan. Dia bilang begini, Pak, kalau mau ke sini, mau ngadakan aksi sosial, tolong jangan di bulan-bulan kalender gereja. Saya kaget, loh kenapa? Karena di bulan-bulan itu kita capek, Pak. Loh, capek kenapa? Capek pasang muka tersenyum. Wah, 1 hari itu Pak, ada 3-4 dari lembaga gereja dan juga lembaga Kristen datang Pak ke sini. Lengkap, 1 tim. Kita harus ikut, mereka punya kebaktian, kita harus tepuk tangan, kita harus tersenyum. Nanti pada waktu terima bantuan sosial kita semua harus pasang tersenyum sehari 3-4 kali kita harus tersenyum. Nah kita senang Pak, kita mengucap syukur itu di bulan-bulan itu, maaf ya, kadang-kadang kita sampai harus atur demikian rupa, bahkan sampai memohon untuk penolakan. Tetapi Pak, ketika kalender acara-acara gereja itu, Paskah, Natalkah, sudah lewat, kita nangis Pak. Besok tuh mau makan apa nggak tahu Pak. Berapa kali kita harus mengemis ke beberapa lembaga keagamaan itu dan mereka selalu bilang, aduh ini belum diagendakan, ini harus dirapatkan dulu. Biasanya agenda kita dipaskan dengan Natalan, Paskah dan sebagainya. Kadang-kadang ketika kita di bulan-bulan itu, kita harus menolak mereka karena full. Panyason bisa full yang datang sampai tolak, bahkan sampai bulan ini. Mereka selalu bilang, oh enggak bisa, nanti harus ini, karena ini momennya pas. Di bulan-bulan yang bukan acara gerejawi, kami kadang-kadang terpaksa harus menahan perut. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang datang. Jadi kalau Bapak mau ke sini, jika ada keberatan di bulan-bulan di luar kalender acara gereja. Kenapa? Karena ada yang peduli. Karena kalau pas acara gereja kan kita tunjukkan, wah di hari Natal kita adakan bakti sosial. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali itu menjadi apa? Menjadi ajang untuk kita mempromosikan diri sendiri kan. Wah kami Natal peduli. Kasih tema Natal peduli, Paskah peduli, kalau hari ini COVID peduli. Nanti kalau COVID sudah berakhir, apakah kita masih melakukan bantuan? Itu yang harus kita pikirkan. Ataupun kalau kita bantuan, apakah harus dipaksakan untuk dimasukkan media sosial? Jika tidak ada media sosial, jika tidak ada yang lihat, jika tidak ada yang subscribe kah, follower kah yang lihat, tetapkah kita memberitakan Injil melalui perbuatan kita? Ataukah ada agenda tersembunyi? Wah kalau gitu kan nanti tidak ada yang lihat, kalau ada yang lihat gimana dong? Kita kan punya nama, kita punya rating, gitu ya. Kita punya rating bisa turun, gitu kan? Wah nanti yang jumlah nge-like itu tidak ada. Saudara,
yang lebih penting dari kesaksian Paulus ini, sebetulnya Paulus ngomong gini, tidak apa-apa kok, karena bagiku, aku bukan untuk cari kepentingan pribadi. Aku memberitakan Kristus itu untuk kemuliaan Kristus, baik dalam hidupku maupun oleh matiku. Maka ketika ada orang sangka, wah bisa menambah beban Paulus, karena apa? Orang ini pikir, wah nanti Paulus kehilangan pengikut, wah kita dapat pengikut, kita nanti dapat pengikut, syarat pengikut. Hubungannya apa? Pujian kan, pujian kan. Wah nanti kita banyak yang memuji. Ini hilang Paulus. Paulus bagi Paulus, udah. Yang penting apa? Injil diberitakan. Bagiku hidup adalah Kristus, bukan namfol, pakai bahasa anak milenial, ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus, bukan subscriber, bukan cari follower, bukan cari pengikut, bukan untuk siapa yang lihat, wah siapa yang harus lihat videoku, siapa yang harus lihat acaraku, siapa yang harus lihat medsosku, bukan. Kalau saya mungkin bahasakan ketika Paulus hidup di zaman sekarang, Paulus juga akan berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Tidak masalah Injil yang selama Injil diberitakan, karena bagi Paulus dia lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita sekarang juga mari sama-sama belajar. Termasuk juga saya sendiri pun juga belajar. Saya jelas jauh di bawah Paulus. Oh iya, saya seringkali tergoda dan saya seringkali terbawa jatuh di dalam pencobaan ini. Nanti kalau pemberitaan firman Tuhan, kalau tidak ada yang lihat, kita pakai 1001 alasan. Aduh repot, gitu ya. Aduh, saya ada pelayanan, padahal bikinnya apa? Yang lihat cuma sedikit, gitu ya. Nanti kalau yang lihat banyak, biasanya saya langsung, oh ya, nanti saya usahakan. Gitu. Yang lain mah dibatalin akhirnya. Dan saya seringkali tergoda, ya, saya seringkali bisa jatuh, ya. Makanya karena itu, mari saya dan Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, ayo, mari kita belajar bersama-sama melihat kesaksian Paulus ini. Di dalam kesaksian sebetulnya dia juga mengingatkan kita memberitakan Injil Kristus, kita melakukan hal yang baik itu atas dasar kasih. Ada loh yang memberitakan Injil Kristus karena dengki dan perselisihan, ya. Karena dengki ini, karena mungkin saudara seiman yang di sebelah kan gendut, dengan kita kan mungkin kalau kita ngomong, wah itu ngajarin berkat tapi sesat, gitu ya. Ini loh Injil yang pasti, Injil Kristus. Wah kalau itu mana kuasanya yang jerat-jerit, katanya suka bikin kebaktian festival hari ini bikin ini loh, wah kita eksposisi. Membedakan Yesus karena apa? Dengki, karena perselisihan. Harusnya apa? Jangan berselisih kan. Hari-hari ini yuk mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita tunjukkan kepada dunia kita umat Tuhan, umat Kristus bersatu, bukan malah saling berselisih. Selisihnya pakai apa? Pemberitaan Kristus. Jadi apa yang dikatakan Paulus ayat yang 15 itu sampai hari ini harus tetap kita renungkan. Maka hal yang kedua, mari Bapak Ibu saudara sekalian bersama-sama dengan saya kita belajar untuk mau memberitakan Kristus karena kasih dengan tulus dan ikhlas. Dengan tujuan apa? Seperti Paulus di ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian juga sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Inilah agenda yang harus ada di dalam diri saya dan juga Bapak Ibu saudara sekalian. Bukan agenda-agenda yang lain, kepentingan diri sendiri, dengki, perselisihan, mencari pujian, nambah follower, itu semua harus dihilangkan. Agendanya apa? Tidak tersembunyi kok. Paulus menyatakan. Nah, kita maka yang kedua inilah yang menjadi puncak renungan kita. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil setiap waktu, berbuat baik setiap waktu dengan agenda Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dan yang ketiga,
berapa Kamis yang lalu saya men-sharingkan sebuah lagu yang indah. Kalau saudara-saudara diberikan hidup, saudara kan kita nggak tahu kita ini bisa hidup sampai berapa lama. Kalau saya berdoa, saya selalu berdoa kalau bisa hidup saudara panjang umur, panjang sabar, banyak duitnya, sehat selalu, tidak pernah kena sakit, minta apa-apa selalu diketurutan, ya. Moto salon pas butuh, pas ada, nggak usah susah-susah. Itu kan semua kita doanya gitu ya. Makanya kalau kita ulang tahun, panjang umur, sehat badannya, kuat imannya itu sebetulnya kamuflase. Kalau saya kamuflase kok. Kalau saya panjang umur, sehat badannya, banyak duitnya, gitu ya. Jadi kalau ngomong banyak duitnya kan, wah ini pendeta nggak rohani banget ya. Makanya kita ngomong panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Sebetulnya panjang umurnya, sehat badannya, banyak duitnya di mana-mana, di mana-mana. Saudara enggak kok. Saya yakin saudara enggak gitu. Yang ada cuma saya dan orang di luar saudara. Ya, yang tapi kadang-kadang hadir juga di tempat ini mungkin gitu ya. Enggak kok ya, cuma bercanda. Kita kembali lagi. Sesekali gitu ya. Iya. Kan begini gimana? Saudara gini loh. Saya dan saudara kalau bisa kepingin hidupnya panjang, sehat, sukses, oke. Tetapi yang menjadi lebih penting, hidup yang diberikan Tuhan itu adalah sebetulnya kesempatan. Bukan kesempatan untuk menimbun barang-barang di tengah-tengah penderitaan orang lalu kita jual dengan harga yang mengerikan. Bukan kesempatan tertawa di atas air mata orang. Bukan kesempatan di dalam kesempitan. Bukan kesempatan, wah mumpung ini harga masker, harga vitamin angka ini, wah kita timbul lalu kita jual dengan harga mahal. Bukan. Kesempatan hidup yang Tuhan beri buat kita, yang sebetulnya kita juga tidak tahu. Kita hanya bisa memohon hidup panjang, tapi kita nggak tahu Tuhan kasih berapa lama kita. Tetapi yang lebih penting, Paulus ajarkan kita begini. Hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan apa? Bukan kesempatan mencari keuntungan sendiri, tetapi kesempatan untuk memberi buah. Dan itu lagi, Paulus kata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus kata, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus ingin ngomongnya begini. Kalau aku boleh milih, aku lebih baik diam bersama Kristus. Itu adalah orang yang mengalami Kristus. Ya, kita yang boleh mengalami damai sejahtera Kristus itu, pertama, kita tidak boleh takut mati, tapi juga tidak kepingin mati. Ya, jadi orang Kristen itu tidak takut mati, karena bagi kita mati adalah keuntungan. Ya. Kita lepas dari air mata, kesulitan, kesukaran, aniaya, perlakuan tidak adil, kita bersama-sama dengan Kristus kan. Tapi orang Kristen tidak boleh kepingin mati. Makanya Paulus ngomong, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Artinya apa? Orang Kristen tidak takut mati, tetapi juga tidak kepingin mati. Tapi memakai kesempatan anugerah hidup di dalam dunia ini untuk bekerja memberi buah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga ini, mari selama masih ada kesempatan, kalau Tuhan kasih kita hidup, ayo, berarti mari kita usahakan sebaik-baiknya untuk kita bekerja memberi buah, tapi buah yang baik, buah yang lahir dari ketulusan dan keikhlasan saya dan saudara. Maka pada malam hari ini, biarlah kita semua kembali diingatkan, justru di hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini, saya dan kita semua dipanggil untuk memberitakan Kristus, untuk melakukan suatu hal yang baik. Tapi ingat, kita memberitakan Kristus suatu hal yang baik tidak boleh di atas agenda-agenda tersembunyi, tidak boleh di atas dasar-dasar motivasi, dengki, perselisihan, dan lain-lain.
harus di atas dasar ketulusan, kasih, keikhlasan, dengan tujuan agenda yang jelas. Kristus dimuliakan melalui tubuh. Itu agenda kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita tidak tahu, bukan kita hidup berapa lama, tetapi itu tidak menjadi soal. Yang menjadi soal, setiap detik yang Tuhan beri adalah kesempatan untuk bekerja, memberi buah yang baik, buah yang lahir dari kasih Kristus yang boleh kita alami, ketulusan dan keikhlasan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memberitakan Kristus. Tidak pakai nunggu nanti, ya. Kalau anak muda hari ini bilang GPL, gak pakai lama, yes. Kita juga memberitakan Kristus, GPL, gak pakai lama. Ayo sekarang waktu, sekarang justru momennya yang tepat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh kembali diingatkan akan panggilan kami. Selama Tuhan kasih kami kekuatan, kesempatan. Oleh karena itu kami berdoa, memohon agar Tuhan menolong kami, memampukan kami semua, agar kami boleh bekerja memberi buah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kami mau membacakan pengumuman untuk masa corona. Saudara-saudari, kita telah diberkati firman Tuhan. Semoga kita semua Jemaat Gereja Isa Al-Masih Surabaya semakin bertumbuh dan berakar dan berpusat pada Injil Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Bapak Manahem yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selama dalam masa anjuran pemerintah untuk menerapkan pola sosial physical distancing serta pembatasan sosial berskala besar, gereja tetap hadir dan menyelenggarakan ibadah baik secara live maupun online. Mohon jemaat dengan penuh kerinduan dan penuh hormat pada Allah mengikutinya sesuai jadwal masing-masing. Persembahan syukur saudara, baik itu perpuluhan dan pembangunan, dapat disalurkan melalui rekening bank, CIMB maupun BCA, atau dapat melalui amplop tertutup dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan di dalam gereja dalam setiap kesempatan. Atas persembahan saudara-saudari, Tuhan senantiasa memberkati. Jemaat TPI Tengger diharapkan untuk tetap berdoa bagi negara dan gereja-gereja dalam masa keprihatinan akibat virus corona. Kita ketahui bersama bahwa masalah ini juga merupakan masalah global. Waktu selanjutnya untuk doa dan penutup kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Mari Bapak Ibu Saudari sekalian, kita akan mengakhiri ibadah TPI Tengger pada malam hari ini dengan doa dan ucapan syukur. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami membawa untuk keberadaan seluruh jemaat TPI Tengger dimanapun berada. Tuhan tetap terus menolong kami, memelihara kami, memberkati kami, sehingga kami juga dipakai menjadi alat Tuhan untuk boleh memberkati sesama kami. Lindungilah kami dari segala gangguan-gangguan jahat, terlebih lagi dari virus, sehingga kami boleh tetap terus sehat ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Tetapi berikanlah kami iman dan pengharapan, agar kami tetap terus boleh berserah berharap kepada Tuhan. Mendoakan untuk bangsa dan negara kami dan seluruh dunia. Tuhan, kami mohonkan Kau juga melindungi, memberikan kekuatan, hikmat, serta kesehatan, mulai dari Bapak Presiden beserta dengan wakil dan seluruh menteri dan jajaran kabinetnya, aparatur negara, baik
gubernur, wali kota, bupati, tentara, polisi, terlebih juga tim medis. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka hikmat sehingga mereka boleh bekerja untuk boleh memerangi virus ini, sehingga mata rantai penyebaran virus ini bisa segera berakhir. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan di dalam kemurahan Tuhan. Sertai kami, pimpin berkati kami terlebih lanjut ya Tuhan. Kami mendoakan juga untuk TPI Tengger khususnya. Kami mohon agar Tuhan juga memberkati, menyertai TPI Tengger ini sehingga boleh terus berkarya bagi nama Tuhan. Maka kami mengakhiri ibadah TPI pada malam hari ini dan kami memohon berkat-Mu turun atas kami. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.